Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 termodinamika akan mempresentasikan tentang sistem dan lingkungan termodinamika serta hukum-hukum termodinamika. Sebelumnya, kami kelompok 4 beranggotakan Cerliana Abdulutfiani, Martina Hadina, Farida Nur Setiati, saya Dewi Matumunif, dan Siti Sudari. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep sistem dan lingkungan termodinamika. Ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pengertian termodinamika, kemudian pengertian sistem, dan yang terakhir pengertian lingkungan. Pengertian termodinamika. Termodinamika itu berasal dari dua kata, yaitu thermal yang berkaitan dengan panas dan dinamika yang berkaitan dengan pergerakan. Jadi, termodinamika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan energi dan kerja dari suatu sistem, di mana hanya mempelajari besaran yang berskala besar dari sistem itu sendiri atau makroskopis. Selanjutnya, pengertian sistem. Sistem itu merupakan beberapa jumlah zat yang dibatasi oleh dinding tertutup, di mana zat ini bisa berupa zat padat, cair, gas, dipol magnet, foton, dan energi radiasi. Secara makroskopik, sistem dalam suatu volume tertentu itu memiliki ciri dengan 4 besaran, yaitu volume, komposisi, temperatur, dan tekanan. Sedangkan menurut mekanika statistiknya, zat mini dimisalkan terdiri dari sejumlah molekul yang masing-masing terdapat di dalam sekumpulan keadaan dengan masing-masing energi yang dimilikinya. Selanjutnya, pengertian dari lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem ini dinamakan lingkungan sistem, sehingga sistem digabung dengan lingkungan sistem menghasilkan alam raya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Yang hitam ini batas dindingnya, di mana perantara antara sistem dengan lingkungan. Kemudian yang biru ini merupakan sistemnya, di mana merupakan suatu yang menjadi pusat perhatiannya. Kemudian yang kuning ini lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, gabungan antara ketiga itu dinamakan semesta. Itu. Selanjutnya kita akan menganalisis sistem dan lingkungan dari suatu kasus. Di sini ada 2 kasus dan ada kesimpulannya. Kasus pertama, ketika kita memasak air atau sayur sop dengan keadaan panci tidak ditutup atau bagian atasnya terbuka, maka akan mendapatkan materi tambahan berupa bumbu dan pengurangan berupa air yang menguap. Energi dalam panci juga bebas untuk keluar masuk sistem, yaitu hilangnya panas karena radiasi atau karena terserap udara di permukaan panci. Kemudian kasus kedua ada termometer, memiliki bagian dalamnya itu berisi merkuri atau Hg, atau bisa juga diisi dengan alkohol yang merupakan bagian yang diamati atau sistemnya. Kemudian bagian luarnya itu sebagai lingkungannya. Temperatur lingkungan yang meningkat mengakibatkan perubahan kondisi dari merkuri, yaitu volumenya mengalami peningkatan sehingga diketahui bahwa telah terjadi pertambahan energi. Di sini peristiwa termometer yang terjadi tergolong sebagai sistem tertutup karena terjadi pertukaran energi tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Kesimpulannya adalah dari peristiwa-peristiwa ini merupakan aplikasi atau contoh dari konsep sistem dan lingkungan termodinamika. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Yang pertama adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan suatu sistem yang tidak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya adalah pada termos.
Kemudian, sistem tertutup merupakan suatu sistem yang terjadi pertukaran energi berupa panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Sistem tertutup ini biasanya disebut dengan sistem massa atur atau kontrol mass. Contohnya adalah pada dinding adiabatik dan dinding diatermik. Selanjutnya, sistem terbuka. Sistem terbuka ini adalah suatu sistem yang terjadi pertukaran energi berupa panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Seperti bisa dilihat dalam gambar ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep, proses, dan siklus. Di sini kita bahas siklus reversibel, irreversibel, reversibel, dan proses termodinamika. Gambaran umum proses dan siklus. Yang pertama, siklus. Siklus merupakan suatu serangkaian proses termodinamika yang mentransfer kalor dan dalam berbagai keadaan. Selanjutnya, kerja adalah suatu bentuk pertukaran energi antara sistem dan lingkungan di luar kalor. Gambaran umum selanjutnya adalah siklus itu proses yang mentransfer kalor dan kerja dalam berbagai keadaan. Siklus reversibel merupakan sebuah proses di mana perubahan dalam arah sebaliknya akan membalik proses seutuhnya dikenal dengan proses reversibel. Selanjutnya, siklus irreversibel. Di sini terjadi proses di mana jika perubahan dalam arah sebaliknya itu akan membalik proses seutuhnya, disebut sebagai proses reversibel. Tetapi jika perubahan tidak membalik proses, maka disebut sebagai proses irreversibel. Reversibilitas proses termodinamika. Di sini ada isotermal dan adiabatik. Pada keadaan sebenarnya, proses isotermal bisa dicapai apabila proses begitu lambat, sehingga kalor yang diserap atau dilepaskan pada laju di mana temperatur tetap konstan. Dengan cara yang sama, proses adiabatik bisa dicapai jika proses terjadi dengan sangat cepat, sehingga tidak ada waktu bagi kalor untuk masuk atau juga meninggalkan gas. Dengan ini, proses isotermal dan adiabatik dianggap sebagai proses reversibel. Selanjutnya, volume konstan, tekanan konstan, dan PVN konstan. Proses volume konstan, tekanan konstan, dan PVN konstan dianggap sebagai reversibel. Kita tahu bahwa temperatur benda panas memberikan panas tetap konstan selama proses. Temperatur zat kerja akan bervariasi ketika proses berlangsung. Dalam pandangan ini, ketika operasi itu disebut irreversibel. Tetapi, hal ini bisa dibuat mendekati reversibilitas dengan memanipulasi temperatur benda panas bervariasi sehingga pada setiap tingkatan temperatur zat kerja tetap konstan. Dalam hal ini, proses volume konstan, tekanan konstan, dan PVN konstan dianggap sebagai proses reversibel. Selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum termodinamika. Di sini ada hukum kanal termodinamika, hukum pertama, hukum kedua, dan juga hukum ketiga. Kita bahas dulu hukum kanal termodinamika. Hukum termodinamika 0 menjelaskan kesetimbangan termal berlaku universal. Dengan kata lain, apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal yang sama bila disatukan. Bunyinya, jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain.
Selanjutnya, hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini perluasan bentuk dari hukum kekekalan energi dalam mekanika. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut, ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Dengan demikian, meskipun energi kalor sistem telah berubah menjadi energi mekanik atau usaha dan energi dalam, jumlah seluruh energi tersebut selalu tetap. Hukum ini bisa dituliskan sebagai Q sama dengan delta U plus V. Dengan Q merupakan kalor yang diterima atau dilepaskan oleh sistem, delta U itu U2 min U1, U merupakan perubahan energi dalam sistem, kemudian W merupakan usaha yang dilakukan sistem. Perjanjian tanda yang berlaku di sini, jika sistem melakukan kerja, maka W akan berharga positif. Selanjutnya, jika sistem menerima kerja, maka nilai W akan berharga negatif. Selanjutnya, jika sistem melepas kalor, maka nilai Q akan berharga negatif. Selanjutnya, jika sistem menerima kalor, maka nilai Q akan berharga positif. Perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam atau delta U tidak bergantung pada proses bagaimana keadaan sistem berubah, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem tersebut. Proses-proses dalam termodinamika terbagi menjadi 4, yaitu isotermal, isohorik, isobarik, dan adiabatik. Yang pertama, isotermal merupakan suatu proses yang terjadi dalam sistem pada suhu tetap atau delta U sama dengan 0. Persamaan hukum pertama termodinamikanya dalam isotermal dapat dituliskan sebagai Q sama dengan delta U plus V sama dengan 0 plus V. Jadi Q sama dengan W, di mana W sama dengan N kali R kali T in V2 per V1. Selanjutnya, isohorik merupakan perubahan yang dialami oleh sistem berada dalam keadaan volume tetap. Persamaan hukum pertama termodinamikanya bisa dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus V sama dengan delta U plus 0, di mana Q menjadi sama dengan delta U. Delta U sama dengan U2 min U1. Rumusan pada proses isohoriknya dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U sama dengan 3/2 N kali R kali delta T. Q itu sama dengan delta U, di mana delta U sama dengan U2 min U1 sama dengan 3/2 NR kali T2 min T1. Kemudian, isobarik merupakan perubahan yang terjadi pada gas berada dalam keadaan tekanan tetap. Persamaan hukum pertama termodinamika untuk proses isobariknya dituliskan sebagai berikut. I sama dengan delta U plus V. Untuk gas ideal monoatomik dapat dituliskan sebagai Q sama dengan 3/2 N kali R kali T2 min T1 plus P kali V2 min V1. Kemudian adiabatik merupakan proses di mana tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem, sehingga Q sama dengan 0. Persamaan hukum pertama termodinamikanya adalah P sama dengan negatif delta U sama dengan negatif U2 min U1, di mana untuk persamaan termodinamika gas idealnya yang monoatomik dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan negatif delta U sama dengan negatif 3/2 N kali R kali T2 min T1. Kapasitas kalor
merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius. Untuk volume tetap disebut CV, dan untuk tekanan tetap disebut TP, di mana C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor gas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap atau CP, dan kapasitas kalor pada volume tetap atau V. Perumusannya sebagai berikut. CP sama dengan QP per delta T dan CV sama dengan QV per delta T. Kapasitas kalorinya, proses isohorik dirumuskan dalam QV sama dengan delta U. Kemudian proses isobarik berdasarkan persamaan keadaan gas ideal PV sama dengan nRT dirumuskan CP min CV sama dengan L kali R. Kemudian untuk gas monoatomiknya, energi dalam gas dinyatakan dengan persamaan delta U sama dengan 3/2 N kali R kali delta T. Kapasitas kalor pada proses isohorik atau QV sama dengan delta U dapat dituliskan sebagai CV sama dengan 3/2 N kali R, sehingga besar CP diperoleh CP sama dengan 5/2 N kali R. Selanjutnya, pada hukum pertama termodinamika ada siklus Carnot dan efisiensi waktu. Siklus Carnot adalah suatu siklus ideal reversibel yang terdiri atas dua proses isotermal dan proses adiabatik. Siklus Carnot ini merupakan salah satu prinsip dasar siklus termodinamika yang digunakan untuk memahami cara kerja mesin Carnot. Hukum pertama termodinamika ini, ketika mesin mengubah energi kalor menjadi energi mekanik atau usaha, perbandingan antara besar usaha yang dilakukan sistem atau W terhadap energi kalor yang diserapnya atau P1 disebut sebagai efisiensi mesin. Persamaan matematisnya adalah efisiensi mesin sama dengan W per Q1 kali 100%. Oleh karena usaha dalam suatu siklus termodinamika ini dinyatakan W sama dengan Q1 min Q2, maka efisiensi mesinnya sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1 dikali 100%. Selanjutnya kita beralih ke hukum kedua termodinamika, mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di dalam alam semesta itu reversibel atau dapat dibalikkan arahnya. Entropi, proses termodinamika yang melakukan proses aliran kalor dari benda atau reservoir bersuhu rendah ke benda reservoir bersuhu tinggi. Seperti yang dimisalkan tersebut tidak mungkin terjadi secara spontan atau tanpa ada usaha yang diberikan ke dalam sistem. Entropi merupakan besaran yang menyatakan banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Perubahannya dapat dinyatakan dalam persamaan delta S sama dengan Q per T. Pengaplikasiannya bisa dilihat dalam mesin pendingin. Kalor dapat dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Peralatan yang bekerja dengan cara seperti ini disebut mesin pendingin atau refrigerator. Contohnya adalah lemari es dan AC atau pendingin ruangan. Kp dirumuskan dengan persamaan Kp sama dengan Q2 per Q2 min Q1. Jika gas yang digunakan dalam sistem ini gas ideal, maka persamaannya menjadi Kp sama dengan T2 per T2 min T1. Selanjutnya hukum ketiga termodinamika. Di sini berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai maksimum. Cukup sekian presentasi dari kami.
Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan proses diskusi di WA Group. Terima kasih.